Pernahkah antum merasa dada ini begitu sesak karena himpitan ekonomi yang tak kunjung usai, padahal rasanya seluruh tenaga sudah diperas habis untuk membahagiakan keluarga tercinta? Seringkali kita merasa sudah berlari kencang mengejar rizki, namun hasilnya seolah jalan di tempat, hutang semakin menumpuk, dan bayang-bayang masa depan terasa begitu gelap dan menakutkan. Jika saat ini antum sedang berada di titik terendah itu, di mana air mata sering jatuh tanpa suara di sepertinya malam, maka berhentilah sejenak dari kesibukan dunia yang melelahkan ini. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan gemuruh di dada antum, dan izinkan hati antum untuk bersandar sejenak. Karena insya Allah, di video ini kita akan menjemput sebuah kunci rahasia dari langit. Sebuah amalan ringan yang bisa jadi adalah jawaban tunai atas doa-doa antum yang selama ini menggantung di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat Ruang Kolbu. Semoga pertemuan kita di Majelis Ilmu Maya ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah ke dalam rumah-rumah kita. Saya menyapa antum semua dengan hati yang penuh cinta, mendoakan agar setiap jiwa yang menyimak suara ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi antum yang hari ini sedang diuji dengan sempitnya harta atau rumitnya masalah kehidupan, semoga Allah segera menggantinya dengan kelapangan yang luar biasa dan kekayaan yang berkah. Semoga Allah mencukupkan segala kebutuhan antum, melunasi amanah hutang-hutang antum, dan menenangkan hati antum yang sedang gelisah dengan kabar gembira yang datangnya tidak disangka-sangka. Sahabat Ruang Kolbu yang dirahmati Allah, menjalani kehidupan di usia dewasa memang penuh dengan tantangan yang tidak ringan, terutama ketika pundak kita memikul tanggung jawab nafkah yang besar. Terkadang rasa lelah itu bukan berasal dari beratnya pekerjaan fisik yang kita lakukan, melainkan dari rasa cemas yang berlebihan tentang bagaimana kita akan mencukupi kebutuhan esok hari. Kita sering terjebak dalam logika manusia yang terbatas, berpikir bahwa rizki hanya datang dari seberapa keras kita bekerja atau seberapa banyak jam lembur yang kita ambil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rizki setiap makhluknya dengan jaminan yang pasti dan tidak akan pernah meleset sedikit pun. Sebagaimana firman Allah yang sangat indah dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Ayat ini adalah pondasi keyakinan kita, sebuah garansi langit bahwa antum tidak sendirian dalam berjuang mengarungi kehidupan ini. Namun, seringkali keran rezeki itu terasa macet atau tersumbat bukan karena Allah tidak mau memberi, tetapi mungkin karena kita belum menemukan kunci yang pas untuk membukanya. Ada waktu-waktu istimewa dan kalimat-kalimat agung yang jika dipadukan, ia akan menjadi kekuatan spiritual dahsyat yang mampu menarik rizki dari arah yang tak terduga. Salah satu waktu mustajab yang sering kita lalaikan adalah waktu setelah salat Isya, saat di mana tubuh mulai beristirahat dari hiruk-pikuk dunia dan jiwa mulai merindukan kedamaian. Di keheningan malam inilah ada sebuah amalan zikir pendek yang jika dibaca dengan keyakinan penuh, dampaknya bisa mengguncang pintu langit. Bayangkan jika antum memiliki sebuah kunci emas yang mampu membuka gudang perbendaharaan langit, di mana segala kebutuhan antum tersedia tanpa batas. Amalan yang akan kita bahas ini bukanlah sihir, bukan pula jalan pintas yang menyimpang, melainkan sebuah munajat tulus menggunakan Asmaul Husna pilihan yang memiliki energi penarik dan pembuka. Para ulama dan orang-orang soleh terdahulu telah membuktikan kedahsyatan zikir ini ketika mereka berada dalam kondisi terjepit. Mereka tidak mengeluh kepada manusia, melainkan mereka mengetuk pintu Sang Maha Kaya dengan zikir ini sebanyak 11 kali. Sebuah jumlah yang ringan namun syarat akan makna ketundukan. Dan atas izin Allah, kesulitan mereka terurai, kesempitan berubah menjadi kelapangan, dan hajat-hajat besar terkabul dalam waktu yang sangat singkat. Kita tentu menginginkan keajaiban yang sama terjadi dalam hidup kita, bukan untuk bermewah-mewahan, melainkan agar kita bisa beribadah dengan tenang tanpa dikejar-kejar bayang utang. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat Ruang Kolbu untuk menyimak video ini sampai tuntas. Jangan di-skip agar pemahaman antum utuh dan amalan ini bisa meresap sempurna ke dalam sanubari. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami rahasia zikir ini, mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah.
Silahkan tekan tombol like sebagai wujud rasa syukur kita dan klik tombol subscribe agar antum tidak ketinggalan mutiara hikmah lainnya dari channel ini. Dan sebagai bentuk silaturahmi kita, silahkan tuliskan hadir dan dari kota asal mana antum menonton di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan satu sama lain dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Sahabat Ruang Kolbu yang dimuliakan Allah, saat malam semakin larut dan suasana rumah mulai hening setelah aktivitas sholat Isya, seringkali itulah momen di mana kegelisahan datang menyapa paling keras. Ketika tubuh antum sudah lelah dan ingin beristirahat, pikiran justru berkelana jauh memikirkan nasib esok hari. Ada rasa takut yang menyelinap pelan, takut tidak bisa membayar biaya sekolah anak, takut usaha yang dibangun bertahun-tahun gulung tikar, atau takut masa tua nanti akan menyusahkan orang lain karena tidak adanya tabungan. Perasaan buntu ini sangatlah manusiawi, seolah-olah antum sedang berdiri di hadapan tembok beton yang tinggi dan tebal, tanpa ada celah sedikit pun untuk melewatinya. Antum mungkin bertanya-tanya dalam hati, "Ya Allah, hamba sudah berusaha, hamba sudah berikhtiar sekuat tenaga, tapi mengapa rezeki rasanya masih saja serat dan sempit?" Perasaan ini jika dibiarkan berlarut-larut bisa menggerogoti iman dan membuat kita berburuk sangka kepada Sang Pencipta. Padahal, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menutup pintu-pintu dunia agar kita mau mengetuk satu-satunya pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu rahmat-Nya. Allah ingin kita sadar bahwa sekeras apapun kita bekerja, jika Allah belum berkehendak membuka keran rizki itu, maka tidak akan ada satu tetes pun yang sampai ke tangan kita. Mari sejenak kita menengok ke belakang, merenungi sebuah kisah agung yang diabadikan dalam Al-Quran tentang seorang wanita suci pilihan Allah, Siti Maryam binti Imran. Beliau adalah sosok yang menghabiskan hari-harinya di dalam mihrab, sebuah ruang ibadah yang terisolasi, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan jauh dari aktivitas perniagaan. Secara logika manusia dan hukum ekonomi, mustahil seseorang yang hanya berdiam diri di dalam kamar tanpa bekerja bisa mendapatkan makanan, apalagi makanan yang mewah dan segar. Namun, apa yang terjadi? Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk menemui Maryam di mihrabnya, beliau selalu mendapati makanan dan buah-buahan tersedia di sisi Maryam. Nabi Zakaria pun merasa heran dan bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maka dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati, Maryam menjawab sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jawaban Maryam ini bukanlah sekedar ucapan lisan, melainkan manifestasi dari tauhid tingkat tinggi. Beliau meyakini sepenuh hati bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh sebab akibat duniawi yang kita pahami. Kisah Siti Maryam ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran mahal, bahwa rezeki itu tidak melulu soal matematika kerja keras, tetapi soal matematika koneksi hati. Allah yang mengirimkan buah-buahan musim panas di musim dingin ke dalam mihrab Maryam yang tertutup rapat adalah Tuhan yang sama yang antum sembah malam ini. Allah yang sama yang antum sujud di hadapannya saat sholat Isya tadi. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah melemah, dan dia tidak pernah kehabisan cara untuk mengirimkan rezeki kepada hambanya, bahkan melalui jalan yang menurut logika kita mustahil dan tidak masuk akal. Jika Allah mampu memberi makan Maryam yang tidak bekerja, apakah Allah tidak mampu mencukupkan antum yang sudah banting tulang setiap hari? Tentu Allah sangat mampu, sahabatku. Masalahnya mungkin bukan pada kurangnya usaha antum, tetapi mungkin hati kita yang kurang bersandar sepenuhnya kepada nama-nama indahnya. Kita seringkali mengaku bertawakal, tapi hati masih cemas. Kita mengaku Allah Maha Kaya, tapi pikiran masih takut miskin. Inilah mengapa kita perlu sebuah amalan zikir yang bukan hanya diucapkan di lisan, tapi dihujamkan ke dalam dada untuk memperbaiki frekuensi hati kita. Zikir yang akan kita bahas ini menggunakan dua Asmaul Husna yang sangat dahsyat, yakni Al-Fattah yang maha pembuka dan Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Ketika antum merasa hidup ini buntu, ingatlah nama Allah Al-Fattah. Dialah yang memegang kunci segala pembuka. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya bagi Allah.
Dan ketika antum merasa dompet menipis dan kebutuhan mendesak, ingatlah nama Allah Ar-Razzaq. Dialah penjamin rezeki yang gudang kekayaannya tidak akan pernah habis meski dibagikan kepada seluruh makhluk di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menenangkan hati kita dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini adalah sandaran antum, sebuah janji yang tidak mungkin diingkari oleh Zat yang Maha Benar. Maka sahabat Ruang Kolbu, hapuslah air mata antum malam ini. Ubahlah kesedihan itu menjadi harapan baru, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mempraktikkan cara mengetuk pintu langit menggunakan kunci Al-Fattah dan Ar-Razzaq ini. Sebuah amalan ringan setelah Isya yang insya Allah jika antum yakini mampu mengubah nasib antum dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 4 hari, sebagaimana testimoni keajaiban yang sering terjadi pada hamba-hamba yang soleh. Bersiaplah untuk menjemput keajaiban itu. Sahabat Ruang Kolbu yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada inti pembahasan yang paling antum nantikan. Setelah hati kita melembut lewat perenungan kisah Siti Maryam tadi, saatnya kita menjemput kunci solusi tersebut dengan tindakan nyata. Amalan yang akan saya ijazahkan ini sangat sederhana di lisan, namun memiliki bobot timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diucapkan dengan getaran hati yang benar. Inilah zikir Ya Fattah, Ya Razzaq yang dibaca secara khusus sebanyak 11 kali setelah antum menunaikan sholat Isya. Mengapa harus setelah Isya? Karena Isya adalah penutup aktivitas harian kita, momen di mana kita melapor kepada Sang Raja Langit sebelum kita mengistirahatkan tubuh ini dalam tidur. Mengapa kita memilih dua Asmaul Husna ini, Ya Fattah dan Ya Razzaq? Sahabatku, kedua nama ini adalah kombinasi sempurna untuk antum yang sedang mengalami kemacekan hidup. Ya Fattah artinya wahai Zat yang Maha Pembuka. Ketika antum merasa jalan hidup antum buntu, karir mentok, dagangan sepi pembeli, atau pintu hati orang yang berhutang kepada antum tertutup rapat, maka antum sangat membutuhkan kehadiran Allah sebagai Al-Fattah. Dengan memanggil nama ini, antum sedang merayu Allah untuk mendobrak segala gembok kesulitan yang selama ini menghalangi antum. Antum memohon agar Allah membukakan pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata manusia antum. Sedangkan Ya Razzaq artinya wahai Zat yang Maha Memberi rezeki. Perlu antum pahami bahwa Razzaq berbeda dengan sekadar Raziq, pemberi. Ar-Razzaq bermakna Zat yang memberi rezeki secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dalam jumlah yang sangat banyak tanpa henti. Ketika antum menggabungkan Ya Fattah, Ya Razzaq, antum sedang berdoa dengan strategi langit yang sangat cerdas. Ya Allah, bukakanlah pintunya, Al-Fattah, dan curahkanlah isinya, Ar-Razzaq. Antum meminta jalannya dibuka, dan antum meminta rezekinya diturunkan. Ini adalah doa yang sangat komplit untuk mengatasi masalah ekonomi dan hutang piutang. Lantas bagaimanakah tata cara mengamalkannya agar benar-benar berdampak pada hidup antum dalam waktu kurang dari 4 hari, atau bahkan lebih cepat atas izin Allah? Perhatikan baik-baik adabnya. Setelah antum selesai salam dari sholat Isya dan setelah menyelesaikan wirid rutin harian antum, janganlah terburu-buru beranjak dari sajadah. Duduklah dengan posisi tawadu, rendah hati, seolah-olah antum adalah seorang pengemis yang sedang duduk di depan pintu istana raja yang paling dermawan. Pejamkan mata antum sejenak untuk memblokir gangguan visual duniawi, tarik nafas perlahan untuk menenangkan detak jantung, dan hadirkan rasa butuh yang sangat mendalam di dalam dada. Mulailah basahi lisan antum dengan lembut menyebut, Ya Fattah, Ya Razzaq. Ucapkan 1 paket 2 nama ini dalam 1 tarikan nafas yang tenang. Hitunglah dengan jari-jari tangan kanan antum hingga mencapai hitungan ke-11. Ingat sahabat Ruang Kolbu, kuncinya bukan pada kecepatan antum menyelesaikan hitungan, tetapi pada visualisasi rasa saat melafazkannya. Ketika bibir antum mengucap Ya Fattah, bayangkan di benak antum bahwa tembok-tembok masalah yang menghimpit antum sedang runtuh perlahan. Bayangkan pintu brankas rezeki Allah sedang terbuka lebar. Rasakan sensasi lega di dada seolah beban berat itu mulai terangkat. Kemudian, saat lisan berucap Ya Razzaq,
Bayangkan cahaya keberkahan dan kecukupan mengalir deras memasuki rumah antum, memenuhi dompet antum, dan melunasi hutang-hutang antum. Rasakan keyakinan bahwa Allah sedang menuangkan karunia-Nya saat itu juga. Lakukan penghayatan ini berulang-ulang hingga hitungan ke-11. Mengapa 11 kali? Bilangan ganjil atau witir sangat dicintai oleh Allah, dan jumlah 11 adalah jumlah yang ringan agar antum bisa menjaganya dengan istiqomah atau konsisten, namun cukup untuk melatih fokus hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Ayat ini adalah landasan hukum yang kuat bahwa memanggil Allah dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah cara berdoa yang paling efektif. Setelah selesai hitungan yang ke-11, tutuplah amalan ini dengan menengadahkan kedua tangan dan berdoalah dengan bahasa antum sendiri yang paling menyentuh hati. Curahkanlah segala keluh kesah antum secara spesifik. Misalnya, Ya Allah, dengan berkah namamu, Ya Fattah dan Ya Razzaq, bukakanlah jalan bagi hamba untuk melunasi hutang si fulan minggu ini. Atau, Ya Allah, lariskanlah dagangan hamba esok hari. Jangan malu untuk meminta secara detail, karena Allah Maha mendengar bisikan hati hambanya yang paling lirih sekalipun. Sahabatku, inti dari keberhasilan amalan ini adalah yakin atau keyakinan mutlak. Jangan ada setitik pun keraguan di hati antum, seperti, masa sih bisa kaya cuma baca ini? Keraguan itulah yang menjadi penghalang terbesar doa antum menembus langit. Ingatlah, Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Jika antum yakin Allah akan menolong antum lewat wasilah zikir ini, maka pertolongan itu pasti datang, bahkan seringkali dengan cara yang tidak masuk akal logika manusia. Jadikan amalan Ya Fattah, Ya Razzaq 11 kali ba'da isya ini sebagai kebiasaan baru antum. Jangan tinggalkan malam ini tanpa mengetuk pintu langit. Bisa jadi malam inilah malam penentuan nasib antum, di mana Allah tetapkan perubahan besar bagi rizki keluarga antum. Sahabat Ruang Kolbu yang saya cintai karena Allah, sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan akhir yang mendalam tentang hakikat amalan yang baru saja kita pelajari. Rutin membaca zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali setelah sholat Isya bukanlah sekadar ritual lisan untuk memanggil lembaran uang kertas atau menambah digit saldo rekening semata. Jauh lebih mulia dari itu, amalan ini adalah sebuah proses pendidikan tauhid, sebuah perjalanan spiritual untuk mengubah mentalitas kita dari mentalitas pemburu dunia yang gelisah menjadi mentalitas hamba Allah yang tenang dan berwibawa. Ketika antum melazimkan zikir ini, sesungguhnya antum sedang mendidik jiwa antum untuk tidak lagi bergantung pada makhluk, tidak lagi berharap pada belas kasih manusia, dan tidak lagi takut pada bayang-bayang kemiskinan. Perubahan terbesar yang akan antum rasakan pertama kali setelah merutinkan amalan ini mungkin bukanlah jatuhnya emas dari langit-langit kamar secara tiba-tiba, melainkan hadirnya ketenangan hati atau sakinah yang luar biasa di dalam dada. Hati yang tadinya bergemuruh panik karena tagihan yang menumpuk, tiba-tiba menjadi sejuk, damai, dan penuh kepasrahan. Pikiran yang tadinya buntu dan ruwet perlahan menjadi jernih dan mampu melihat solusi dengan bijaksana. Ketahuilah sahabatku, ketenangan inilah mata uang langit yang paling berharga. Dalam kondisi jiwa yang tenang dan damai, antum akan menjadi magnet rizki yang kuat. Rizki itu enggan mendekat pada jiwa yang berkeluh kesah dan memancarkan aura negatif. Namun rizki akan sangat senang mendatangi jiwa yang tenang, bersyukur, dan selalu berprasangka baik kepada Tuhannya. Maka dari itu, jangan pernah berkecil hati jika dalam hitungan hari secara kasat mata belum ada perubahan besar yang terlihat. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda sesuatu bukan karena Dia pelit atau lupa kepada hambanya, melainkan karena Dia sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat dan bentuk pemberian yang paling baik untuk antum. Ibarat seorang dokter yang memberi dosis obat sesuai kondisi pasien, Allah lebih tahu kapan antum siap menerima kekayaan itu agar kekayaan tersebut menjadi berkah, bukan menjadi fitnah yang menjerumuskan. Tugas kita hanyalah mengetuk pintunya dengan Ya Fattah, Ya Razzaq, dan menjaga keyakinan itu agar tidak luntur. Biarkan Allah yang mengatur mekanisme pengirimannya, entah itu lewat larisnya dagangan, kenaikan jabatan, atau bantuan tak terduga dari kerabat jauh.
Jadikanlah amalan ringan ini sebagai wirid harian yang tidak antum tinggalkan seumur hidup, meskipun antum kelak sudah kaya raya. Karena sejatinya, kita berzikir bukan hanya saat butuh, tetapi sebagai wujud syukur dan pengakuan bahwa kita selamanya fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya. Buktikan keseriusan antum di hadapan Allah, bahwa antum adalah hamba yang sabar dalam berikhtiar dan setia dalam berdoa. Tidak ada satupun doa yang tulus yang akan sia-sia di sisinya. Semuanya tercatat rapi dan akan kembali kepada antum dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun sebagai tabungan abadi di akhirat kelak. Sebagai bekal penguat hati antum dalam menjalani hari-hari menjemput rezeki ke depan, peganglah erat-erat sebuah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat indah riwayat Imam Tirmizi. Beliau bersabda, "Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung tidak memiliki ijazah, tidak memiliki kantor, dan tidak menumpuk makanan di sarangnya untuk esok hari. Namun mereka tidak pernah mati kelaparan karena mereka bergerak dengan keyakinan penuh kepada Sang Pencipta. Jadilah seperti burung dalam hal tawakal, namun tetaplah berikhtiar dengan akal manusia yang Allah anugerahkan." Sahabat Ruang Kolbu, alhamdulillah, telah tuntas saya sampaikan ijazah amalan ringan namun berbobot ini kepada antum semua. Kini bola ada di tangan antum untuk menjadikannya bagian dari nafas kehidupan antum. Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak antum semua untuk meresmikan niat suci ini di kolom komentar sebagai akad spiritual kita bersama. Silakan ketik kalimat "Qabiltu", saya terima ijazahnya di kolom komentar di bawah ini, agar kita bisa saling menyaksikan dan menguatkan tekad satu sama lain. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai tanda cinta kita pada ilmu ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar antum menjadi orang pertama yang mendapatkan siraman rohani penyejuk hati dari channel ini. Jika antum memiliki kisah perjuangan hidup, keluh kesah yang ingin didengar, atau request materi amalan tertentu, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Karena komentar antum adalah ruang silaturahmi bagi kita untuk saling mendoakan dan menguatkan. Mari kita bangun komunitas Ruang Kolbu ini sebagai keluarga besar yang saling menggenggam tangan menuju ridha Allah. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir ini sahabatku. Semoga setiap kuota dan waktu yang antum gunakan untuk video ini menjadi saksi kebaikan di Yaumil Hisab kelak. Saya pamit undur diri, namun doa saya akan selalu menyertai langkah antum. Tetaplah istiqomah, tetaplah berhusnuzon, dan biarkan keajaiban Allah bekerja dengan caranya yang misterius namun indah. Sampai jumpa di video penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.